Jalan setapak dari danau bawah tanah ke permukaan mengambil bentuk sebuah jalan gua yang panjang, yang saat ini aku panjat dan merayap sepanjang jalan. Aku bergerak sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan, bahkan dalam kegelapan lembab, memanfaatkan magic sense membuatku tampak seterang hari yang cerah bagiku. Ketika aku buta dulu, aku terlalu fokus untuk melihat pijakanku, tetapi selain benar-benar berjalan dengan cepat ketika mereka mau. Aku tidak pernah lelah, tetapi tidak ada alasan nyata untuk terburu-buru. Jadi aku cenderung mempertahankannya dengan kecepatan berjalan biasa menurut standar manusia. Ketika aku berjalan dengan susah payah, aku menemukan bahwa jalan itu ditutup oleh sebuah gerbang besar. Benda buatan manusia pertama yang aku lihat di gua ini. Sangat mencurigakan, tetapi itu tidak membuatku marah. Itu sama seperti lusinan yang pernah aku lihat sebelumnya di game RPG. Setiap ruangan bos biasanya memiliki gerbang di depannya. Jadi bagaimana cara membuatnya terbuka? Air pisau memotong melalui jeruji, seperti ide yang bagus. Tetapi ketika aku memikirkannya, pintu itu terbuka dengan derit. Bingung, aku bergegas ke suatu sisi jalan dan memperhatikan. Wah, akhirnya pintu ini terbuka. Sebuah alat pada pintu ini pasti sudah berkarat, kata seseorang. Ya, aku bertaruh tidak ada yang mencoba masuk selama 300 tahun atau apapun itu, kan? Jawab suara kedua. Tidak ada catatan siapapun yang mencoba masuk. Apakah kamu yakin kita aman? Kita tidak akan membiarkan diri kita lengah terhadap serangan mendadak. Komentar yang ketiga. Hahaha, tertawa yang kedua. Ayolah, mungkin makhluk ini tidak terkalahkan beberapa abad yang lalu. Tetapi itu hanya kadal besar, kau tahu. Aku sudah bilang pada kalian tentang bagaimana aku mengalahkan Basilis sendiri sekali, bukan? Itu akan baik-baik saja. Sebenarnya aku bertanya-tanya tentang itu, jawab yang ketiga. Apakah kamu yakin itu yang terjadi, Kabal? Basilis adalah monster peringkat B+. Kamu benar-benar menanganinya sendiri. Berhenti bermain bodoh, aku peringkat B kau tahu. Beberapa reptil besar tidak akan menggangguku. Baiklah, baiklah, tetap jaga dirimu jika kamu bisa. Dan ingat, kita selalu bisa menggunakan skill escape saya ketika keadaan berubah. Bisakah kita menyimpan obrolan ramahnya nanti? Salah yang pertama. Aku butuh ketenangan. Sudah waktunya bagiku untuk mengaktifkan Concealing Art. 3 dari mereka kedengarannya seperti tak satu pun dari mereka yang berusaha bersembunyi. Dan aku mengerti semua yang mereka katakan juga aneh. Diterima, skill, Magic Sense. Dapat beradaptasi untuk menguraikan gelombang suara yang memiliki makna yang sengaja disimpan di dalamnya. Baik. Jadi aku tidak bisa berbicara dengan mereka, tetapi aku bisa tahu apa yang mereka katakan. Itu bagus. Aku tidak terlalu berbakat dalam bahasa asing. Aku selalu menjadi salah satu dari anak-anak di belakang kelas, menggerutu semua itu. Mengapa aku harus membutuhkan ini? Lagi pula aku tidak akan pernah tinggal di luar Jepang. Berikan itu untuk seseorang yang mau. Sekarang aku benar-benar dalam posisi itu. Seseorang mengatakan padaku bahwa alasan itu tidak akan bekerja lebih lama, waktu untuk membaca buku kurasa. Tapi itu tidak penting. Apa yang harus aku lakukan? Itu adalah pertanyaan yang lebih sulit daripada membuka peluang pasti. Aku tidak tahu apa yang mereka inginkan. Tetapi jika aku harus menebak, mereka adalah petualang, pemburu harta karun mungkin. Ini adalah manusia pertama yang aku temui di dunia ini. Aku memiliki keinginan untuk mengikuti mereka, untuk melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tapi jika slime yang tidak bisa berbicara bahasa mereka muncul, apa yang mereka lakukan? Mengirisku dengan bebas tanpa terkena hukuman. Aku berani bertaruh, lebih baik simpan untuk waktu berikutnya. Keselamatan itu utama. Aku bisa menyimpan barang-barang manusia ketika aku bisa bicara dengan mereka. Pria langsing yang memimpin ketiganya melakukan sesuatu, dan mereka bertiga tiba-tiba mulai menghilang dari pandangan. Tidak sepenuhnya pikiranmu. Dia memang menyebutkan konseling atau sesuatu yang lainnya, semacam skill mungkin. Aku tidak tahu. Aku ingin tahu apa yang ia mempelajarinya. Tidak untuk menyelinap ke kamar tidur orang, mudah-mudahan. Betapa memalukan. Aku harus berteman dengannya nanti. Begitu ketiganya keluar dari jalan setapak, aku langsung bergerak.
Tidak perlu terburu-buru. Bukannya ini kesempatan terakhirku untuk bertemu orang-orang. Perlahan dan mantap memenangkan taruhan seperti yang dikatakan orang dahulu. Dan aku percaya mereka. Melalui gerbang aku pergi. Dan sebelum ada yang kembali untuk memeriksa beberapa hal, aku pergi.